Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Ya setelah biasa, mari kita mau datang ke Tuhan, kita mau dalam sembah Tuhan, kita akan mengibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sedang bisa berkumpul Bapak untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sedang via online Bapak, kami percaya kuasa tetap hadir Bapak. Lawat tangan kita hadir Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami serahkan Bapak ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya kami andalkan Tuhan, supaya kami percaya Tuhan. Kasih-Mu sungguh menunjukkan hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
Dengan
tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Disebutkan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama dengan baik. Hamba mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam pagi hari ini. Kami tahu Engkau penolong kami, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Hanya bersama dengan Tuhan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai ke tengahnya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan sedang ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih
Sebentar kami akan baca kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di dalam kondisi pandemi PPKM Mikro yang terus berjalan, kita dapat berhimpun, berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita akan terus periksa di dalam kitab Yudas. Kita akan langsung buka dalam Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20-21 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Perhatikan dengan seksama di ayat yang ke-21 menjelaskan, peliharalah dirimu demikian. Ini yang tidak kita periksa pada pagi hari ini supaya saudara dan saya boleh mengerti dan memahami. Sebab itu tema pada pagi hari ini tetap kuat dan tidak goyah. Sekali lagi, tetap kuat dan tidak goyah. Ini mari kita akan renungkan. Sebab itu untuk kita boleh tetap kuat, itu bukan orang lain, tetapi kita. Sebab kenapa? Yang punya keinginan masuk surga masing-masing, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai pengaruh dari luar itu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita tidak ada semangat, kita tidak kuat di dalam membangun diri sendiri. Sebab ini ditekankan dengan jelas di ayat 21 mengatakan, peliharalah dirimu demikian. Ayat ini luar biasa, ya. Yang dikatakan demikian tadi, membangun diri sendiri di atas dasar iman yang kudus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita akan renungkan ayat ini sehingga dalam kita ini beribadah walaupun dalam kondisi online, kita semangat. Ya, saudara, saya berharap pandemi ini tidak akan membuat iman kita runtuh, iman kita menjadi jatuh, tetapi kita semakin kuat. Kenapa? Mengerti dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau kita mesti siap-siap. Dalam minggu ini kalau saya melihat rekan-rekan hamba Tuhan banyak yang dipanggil Tuhan melalui COVID. Ya, ini menjadi warning, ini menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Kita pun sedang antri menunggu panggilan. Ya, saya tahu hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang yang sudah siap. Dia sudah membangun dirinya sendiri untuk kehidupan yang kekal. Sebab itu membangun diri sendiri, berdoa dengan Roh Kudus. Ini kekuatan. Kedua bagian ini, membangun dan berdoa. Ayo kita pelihara. Pelihara bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap saat. Ini yang perlu menjadi renungan, sehingga Pak, kita waspada dan waspada. Panggilan sewaktu-waktu bisa datang di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan tetap bertahan
Ya, maka penekannya pelihara dirimu demikian supaya kita ini punya semangat. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita boleh tetap bertahan? Kita punya semangat di dalam kita ini membangun diri sendiri. Kenapa? Hari ini gangguan dari luar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu baru kita akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Nah, sebab itu saudara, kita akan langsung membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-58 berkatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama yaitu berdiri teguh. Artinya kuat di dalam Tuhan. Karena hari ini kalau kita lengah sedikit, kita akan terbabit dengan kondisi. Apalagi dalam kondisi PPKM Mikro yang terus berjalan, dari sisi ekonomi, dari segalanya perhatikan, itu mulai akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pola pikir kita, ya, untuk bisa berdiri teguh. Ada satu pengaruh di dunia, bukan tempat tinggal kita. Seterusnya, di dalam dunia ini kita sementara. Dalam Injil Titus, surat Titus dikatakan di situ, ibadah sementara kita ada dalam dunia. Ayo kita mulai memahami, mengubah pola pikir kita, mengubah pola pikir sehingga Pak, kita ini tetap kuat, berdiri teguh, teguh iman kita kuat, ya, berdiri di atas dasar yaitu firman. Ini yang perlu menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Sebabnya kalau kita memperhatikan surat Yudas yang sudah kita mulai periksa awal 2021, ya, membangun ini kebutuhan. Mulai dari Januari sampai akhir Juli ini, apakah kita tetap berdiri teguh di atas dasar iman kita yang sudah kita bangun? Iman kita lemah atau kuat? Hanya dua, turun atau naik. Untuk bisa naik, kalau kita tidak berdiri teguh atas iman kita, maka iman yang kita bangun akan turun. Mari kita akan mulai memahami, maka iman ini perlu dipelihara. Maka kenapa dalam kondisi PPKM ini kita tetap ibadah melalui online, ya, setiap 2 hari sekali, saya setiap sore ada di Facebook untuk membangun iman ini, diberikan makanan yaitu melalui firman. Dengan melalui firman ini kita kuat, ya, imun kita kuat. Sehingga Pak, begitu gangguan soal ekonomi, soal kesehatan, lingkungan, kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh atas dasar iman kita. Nah, ini yang perlu menjadi renungan dan menjadikan kita ini ngerti, ya, untuk apa kita itu berdiri teguh. Kenapa? Sedang membangun. Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan sesama supaya kita, iman ini perlu kita pelihara. Sehingga kita tetap kuat, teguh. Orang menjadi kuat, punya imun yang meningkat kalau diberi makan. Betul ya? Maka orang yang kena COVID itu kenapa mesti konsumsi protein yang tinggi, supaya imunnya meningkat dan menjadi kuat dan sehat. Iman ini
bisa berdiri teguh. Sebab untuk berdiri teguh kita mesti pelihara. Mari kita mulai membuka pola pikir kita sehingga goalnya itu surga. Goal kita semua adalah surga. Amin. Dan ini menjadi renungan siapa? Dalam kita beribadah, dalam kita ini melayani, ada semangat. Yang kedua dikatakan, jangan goyah, tetap. Saudara, mungkin dalam kondisi pandemi ini kekurangan sedikit goyah, kembali lagi. Digoyah dengan kekurangan ke kanan, kembali lagi. Ya, mulai 45 derajat, kembali lagi ke 90 derajat. Ya, mungkin 120 derajat, kembali lagi ke 90 derajat. Artinya terus. Jangan goyah. Ya, terpaan angin beledak. Tapi kita kembali kepada iman kita, kepercayaan kita. Membangun ini, saudara, tidak hanya sesaat, tapi setiap saat. Setiap kita ada dalam dunia ini, kita masuk bernapas, kita menjalani kehidupan ini, kita perlu merenungkan ini sehingga kita mengerti untuk tidak goyah. Pandangan kita hanya tertuju kepada satu, tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, ayo kita mulai menjadi orang yang dewasa. Kedewasaan tidak dipengaruhi dengan umur, tetapi kedewasaan dipengaruhi dengan pola pikir. Ya, maka dalam hidup di dalam dunia ini sebenarnya yang bisa mengubah kehidupan kita, perilaku kita itu dari pola pikir. Nah, pola pikir ini akan dipengaruhi dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya, itu dalam jiwa. Kita mendengar, kita melihat, itu akan terekam di otak, itu yang akan mempengaruhi cara pola pikir kita. Supaya tetap kuat, tidak goyah, kita mesti berubah pola pikir kita. Sehingga kita tetap satu, pandangan kita tetap satu, yaitu surga, yaitu Yesus yang lain. Belakang, saudara, mari jangan goyah. Kekurangan boleh datang, tidak selamanya akan terus. Saya pernah katakan, yang kekal itu hanyalah Tuhan. Masalah itu tidak kekal sementara. Amin. Kekurangan itu tidak kekal sementara. Kesehatan kita hanya sementara. Yang kekal adalah Allah. Sebab itu hari untuk mengalami masalah. Ya, pandemi ini bukan hanya untuk daerah sekitar kita. Ya, seluruh dunia mengalami kekurangan oksigen, kekurangan macam-macam. Wah, sudah ini kompleks. Ya, sebab itu dalam kita menjalani hidup ini kita tidak sendiri. Teman-teman kita juga mengalami. Yang penting jangan goyah. Tetap memandang dan tetap berharap. Yesus satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Ayo, Bapak Ibu sekalian, kita boleh semakin mengerti, menjadi dewasa, mengubah pola pikir kita. Siapa? Kita tidak goyah, kita kuat. Sekali lagi, terpaan angin badai masalah boleh datang dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Dalam Injil Matius pasal 7 mengatakan, bangunan yang kuat walaupun ada badai, walaupun ada banjir melanda, dia tetap kuat. Kenapa? Orang mendengar dan melakukan firman. Maka sebenarnya masalah ya yang menerpa badai dalam kehidupan kita itu untuk melatih apa? Iman kita tetap kuat, tidak goyah. Nah, ini perlu menjadi renungan. Ya, maka kalau sudah menghadapi masalah, kau mundur, tidak bisa maju. Terpaan badai itu akan menimpa kepada setiap orang, apalagi anak-anak Tuhan. Untuk apa? Melatih otot-otot iman kita
dilatih, angkat berat, ya mulai pola makannya, pola hidupnya mulai diatur. Iman mesti dicoba. Maka begitu ada badai, Allah izinkan supaya engkau pergunakan iman Anda. Orang yang memahami firman, mendengar firman dan melakukan, itu yang kuat. Sehingga begitu ada badai, kita mengerti. Kemarin ditolong, hari ini ditolong, yang akan datang tetap ditolong Tuhan. Nggak akan goyah. Kenapa? Mengerti. Dan iman kita itu sudah dilatih. Kita kuat dan kuat di dalam Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, apapun yang terjadi hari ini datang di dalam kehidupan ini, hari kita mulai memahami dan mengerti supaya engkau dilatih. Ada yang begitu mengalami terpaan langsung tumbang, bangun lagi. Goyah 30 derajat, kembali lagi tegak lurus. Jangan sampai kau tumbang tapi kau tidak bangkit. Ya, ada orang yang begitu menghadapi masalah undur, meninggalkan Tuhan. Itu bukan menyelesaikan masalah, nambahi masalah. Sebab itu Mas, ya, firman ini perlu didengar dan perlu dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu melatih supaya kita tidak goyah. Yang ketiga, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini loh saudara, pelayanan, melayani Tuhan itu bagian di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, supaya engkau tetap kuat. Kenapa? Kita melayani Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, kalau mereka selalu ketemu dengan Tuhan, pelayanan tidak mesti di belakang mimbar. Ya, di luar sana itu membutuhkan pelayanan. Ya, mungkin tetanggamu di dalam kekurangan, ada yang isoman, isolasi mandiri. Pernahkah engkau berpikiran memberikan bahan sembako, memberikan makanan, memberikan perhatian? Itu pelayanan. Sebab dalam Injil Matius dikatakan, apa yang kau lakukan terhadap orang yang miskin, engkau sedang melakukan untuk aku. Itu pelayanan. Ya, sebenarnya banyak peluang. Tadi pagi saya mendengarkan berita di Jakarta, para pengusaha dia membentuk sebuah tenda-tenda yang begitu banyak. Di dalam tenda itu diberikan bed-bed dan ada saluran untuk oksigen. Sehingga orang yang mengalami kekurangan oksigen, silakan masuk itu gratis. Itu pelayanan. Ya, hari ini apa yang kau dapat kerjakan di lingkunganmu, itu pelayanan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, ini kesempatan kita anak-anak untuk melayani. Ya, pengusaha yang ada di Jakarta mulai kumpulkan dana, dan dana itu diberikan beras dan diperbantukan yang di bawah. Kalau nggak salah kemarin hampir 35 ton beras akan segera dibantukan. Ya, bahkan kapan kalau nggak salah daerah Maju ini dapat bantuan juga 35 ton beras yang siap untuk diturunkan, dibantukan. Ini pelayanan. Apakah kita sudah berbagi? Ini yang membuat kita kuat, kita teguh. Sebab apa? Begitu engkau melayani orang miskin, aku melayani untuk Tuhan. Engkau teguh, ngerti. Sebab apa? Begitu engkau melihat orang yang di bawah, yang lebih miskin daripada kita, engkau akan semakin mengerti. Hari ini aku masih kuat, aku dapat hidup. Itu karena diberi hara sama Tuhan. Itu yang membuat kita teguh, kuat, tidak goyah, mengerti. Maka kalau kau melihat ke bawah, kau melihat bagaimana Tuhan pelihara di dalam kehidupan kita. Apapun hari ini yang dapat engkau kerjakan untuk lingkunganmu, engkau sedang melayani Tuhan. Ya, karena hari ini hampir 1 bulan ini kan gereja semua off.
Ya, hari ini kalau saya ada di gereja dengan beberapa teman-teman pelayanan, kenapa? Persiapan untuk online. Tapi yang lain sebentar ada di rumah. Ya, pelayanan dan pelayanan. Itu yang membuat kita kuat. Sebab itu saudara, tidak ada alasan gerejanya tutup, tidak ada pelayanan, salah. Berdoa, mendoakan orang-orang. Ya, datang kepada teman-teman, kenapa? Bagaimana sehatnya? Engkau membawa sesuatu untuk dia. Itu engkau melayani. Ya, sebab itu saudara, banyak bidang pelayanan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Justru kalau bisa membaca dengan kondisi ini kesempatan anak-anak Tuhan untuk menabur, untuk memberi. Ini pelayanan. Saudara, supaya engkau tetap kuat di dalam membangun diri di atas dasar iman yang kudus, engkau mesti teguh, tidak goyah, dan tetap setia. Dikatakan giat selalu. Jadi tidak hari ini pelayanan, besok tidak. Yang namanya giat selalu. Setiap saat. Untuk apa? Melayani. Sebab jaminan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tidak secara materi, tapi akan membuat imanmu teguh, imanmu kuat. Engkau tidak goyah. Kenapa? Engkau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau sedang melayani. Ayo kita akan tetap setia. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun hari ini. Kita berharap minggu depan PPKM Mikro sudah selesai. Ya, kita akan doa bersama-sama supaya gereja boleh kembali dibuka dan kita sama-sama beribadah. Saudara, 1 bulan ibadah online. Bagaimana dengan iman? Goyah, tidur, atau apa? Tuhan ingat, peliharalah demikian, membangun sehingga kita tetap kuat. Saudara, kuncinya bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya, sebab itu hari ini adalah kesempatan kita mendengar firman. Disitulah kekuatan, kemampuan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan kembali? Apa yang kita lakukan? Kita akan membuka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 di ayat 14 sampai dengan ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 18. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekali darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Perhatikan dengan sesama pada bagian ini, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, jangan bersungut-sungut. Saudara, ada sebuah penelitian, orang yang melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut itu menurunkan imunisasi, kekebalan tubuhnya akan turun. Berarti kalau imunnya ini turun,
itu akan mudah masuk dan membuat orang itu sakit. Betul ya? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, jangan engkau lakukan bersungguh-sungguh, tapi sukacita. Ya, maka ada mengatakan hati yang gembira adalah obat. Orang kalau melakukan bersungut-sungut, memberi bersungut-sungut, pelayanan bersungut-sungut, berdoa bersungut-sungut, sudah tidak ada berkat. Ya, ini yang diingatkan Tuhan untuk kita tetap bertahan, tetap kuat. Ya, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ayo, yang hari-hari ini menjalani hidup ini karena PPKM mikro, penghasilan mulai berkurang, ya bahkan tidak ada penghasilan, masuk tidak, keluar pasti, betul ya? Pemasukan tidak ada, tapi apa yang ada kita punya mesti kita keluarkan. Masih bisa bersyukur. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bukan kalau ada banyak berkat langsung sukacita, tapi kalau tidak ada berkat bersungguh-sungguh tidak. Jangan, mari imun kita harus kuat. Untuk kuat, jangan bersungut-sungut. Ya, bangsa Israel waktu dibawa dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan hanya gara-gara minum, bukannya tidak ada, disiapkan Tuhan, tapi ada waktunya. Belum ada daging, dia lakukan bersungguh-sungguh, tidak bisa masuk ke sana. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh berarti kau tidak percaya. Kenapa kok masih ada COVID? Kenapa kok masih ada PPKM? Saudara, mari lakukan semua dengan sukacita. Orang yang bersukacita itu enak, saudara. Ya, menghadapi apapun kau akan tenang. Kenapa? Mengerti tujuan kita bukan di bumi, surga. Maka mari perhatikan apakah imun kita, kekebalan tubuh kita, kekebalan iman kita masih ada. Untuk kuat harus ada itu yang namanya kekebalan. Iman kita mesti kuat. Untuk kuat, Tuhan mengatakan jangan bersungut-sungut. Ya, ini yang perlu direnungkan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berarti untuk apa? Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok, hatinya dari yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Supaya tidak bernoda. Ternyata orang itu kalau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dapat dikatakan tiada bernoda sebagai anak yang tidak bercela. Allah benci dengan orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Yang kedua dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Memegang terus firman. Kenapa toh mesti firman? Saudara, firman yang kita baca, firman yang kita dengar itu terekam di otak. Ya, terekam di otak. Firman ini menjadi asupan di pikiran kita. Kalau firman itu terekam di pikiran kita, itu yang mempengaruhi perasaan kita. Artinya perasaan yang baik atau yang tidak, itu tergantung dengan asupan yang dimasukkan pada bagian otak kita. Kalau itu firman yang kita simpan dalam otak kita, maka dia yang akan mempengaruhi perasaanmu. Maka perasaan itu perasaan yaitu berbau firman. Ada firman. Kalau perasaannya itu benar, karena ada firman, maka yang dilakukan itu benar. Tapi kalau mendengar salah,
mati. Itu terekam di otak kita, mempengaruhi perasaan kita menjadi takut. Kalau takut mau keluar, mau beribadah, mau melakukan kegiatan, engkau tidak punya kekuatan. Kenapa? Engkau tidak berpegang pada yang benar. Maka hati-hati di dalam engkau mendengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sekali lagi, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar akan mempengaruhi. Maka kalau firman ini ada dalam kehidupan kita, engkau simpan di pikiranmu, menyentuh pada perasaan, maka yang engkau lakukan itu firman. Untuk tetap teguh kuat, firman yang utama, yang lain tidak akan mampu. Sudah, mari kita mulai menjadi orang yang mengerti, memilih berita yang benar. Hari ini kalau kau mendengar melalui YouTube, media apapun, media sosial, kita akan jadi bingung. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini. Menangani COVID begini, dan begini. Ya, sudah membingungkan. Tapi kalau engkau mendengar firman, saya tahu engkau tidak akan bingung. Kenapa? Mantap, ngerti. Sebab dengan kita punya firman ini menjadi teguh. Makanya mari, otak ini mesti diberikan asupan, yaitu hanya firman. Dikatakan situ, sambil berpegang pada firman kehidupan. Dikatakan, agar aku dapat bermegah, supaya aku dapat kuat. Kenapa? Ada firman. Ya, makanya untuk membangun diri sendiri itu keputusan. Masuk surga mesti asupannya sesuatu yang berbau surga, yaitu firman. Supaya imun kita kebal, proteinnya mesti tinggi. Itu supaya kita tetap kuat. Pada bagian ketiga, bersukacita dalam penderitaan. Ini kadang-kadang di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Bersukacita dalam penderitaan. Penderitaan itu sebatas pikiran. Betul ya? PPKM mikro semua dibatasi, penjualan dibatasi, kegiatan dibatasi. Menderita nggak? Oh saudara, orang yang biasa pegang uang banyak, terus sekarang penghasilan sedikit, menderita nggak? Menderita di pikiran kok. Sebetulnya bukan menderita, itu mengubah pola pikir. Ya, kalau kamu mengatakan menderita, kenapa? Sebatas manusia kita ini seringkali dibohongi dengan apa yang kita lihat. Betul ya? Mati. Bingung nggak? Bingung. Ya. Positif. Bingung nggak? Bingung. Menderita. Mau kesana takut. Betul ya? Makanya kalau kita tidak mau menderita, kita mesti bersukacita. Apapun hari ini yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kita. Pada bagian ketiga, apakah yang akan membuat kita ini tetap kuat dan tetap teguh? Dibuka di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 di ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan. PPKM dalam kita tetap bersukacita. Sebab apa? Ada pengharapan anak-anak Tuhan tetap dipelihara sama Tuhan. Semua penjualan berkurang, kita tetap bersukacita. Pasti punya pengharapan, aku ditolong dan dipelihara sama Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kuat aku. Ya, saudara, mari kita mulai memahami dan mengerti. Sebenarnya kita percaya sama Tuhan, itu adalah tempat yang paling tepat. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus,
masalah boleh datang, pandemi tetap berjalan, kita tetap percaya, aku tetap dipelihara sama Tuhan. Sebab apa? Ada harapan. Sehingga Pak, kita ini sukacita. Apapun hari ini yang sedang kau alami, mari kita akan tetap bersukacita. Dengan kita bersukacita, imun kita, kekebalan tubuh kita kuat, imanmu kuat, engkau akan sukacita menghadapi sana mati, sana positif, engkau tetap tenang. Sebab apa? Aku punya pengharapan, aku tetap dipelihara sama Tuhan. Siapa? Kita kuat. Yang kedua, dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Pandemi sudah hampir 2 tahun, betul ya? 2 tahun. Tetap sabar. Kapan habisnya? Gak tahu. Tapi yang saya tahu, dalam kondisi ini aku tetap dipelihara sama Tuhan. Coba sabar, ya, ngerti. Kemarin ditolong, hari ini ditolong, besok saya ditolong. Sini apa? Yang perlu dibutuhkan kesabaran. Sabarlah dalam kesesakan. Yang terakhir, bertekun dalam doa. Ini kekuatan kita. Imun kita kuat. Kalau engkau berdoa, artinya engkau ketemu dengan pencipta. Kita ketemu dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu mas, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan tetap kuat. Untuk tetap kuat di dalam memelihara iman kita, membangun diri kita sendiri. Ada bagian yang paling kita kerjakan. Sebab itu saudara, dengan renungan firman Tuhan pada pagi ini, saya berharap 1 bulan kita tidak ketemu dalam ibadah gereja. Saya berharap bulan depan kita bisa ketemu. Kita akan tetap kuat. Kuat bukan hanya di gereja, tetapi setiap saat. Bila dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Haleluya. Hamba mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh membangun pola pikir kami, yang boleh menguatkan hidup kami. Tahu hanya bersama dengan Tuhan kami mampu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah dengan penyingkapan firman pada pagi hari membuat kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu Engkaulah satu-satunya pengharapan, Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong atas kehidupan kami. Dialah dengan pembukaan firman pada pagi hari ini akan mengubah pola pikir kami. Dengan perubahan pola pikir ini akan membuat apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam kami membangun diri kami sendiri untuk satu kehidupan kekal. Kami tidak berhenti, kami akan tetap kuat sampai akhir kehidupan ini. Tuhan akan memberkati setiap kekasihku yang sudah mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini melalui ibadah online. Baik yang ada di sekitar Madiun maupun yang ada dimanapun berada, melalui online ini Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Kau tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat dan Kau tolong memberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan. Pemimpin kami boleh memimpin bangsa kami, dan bangsa kami diberkati Tuhan. Para tim medis dan para dokter sedang menangani COVID, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, proteksi dengan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus, aku halu COVID-19 berlalu dari bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati, bangsa kami terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada. Tuhan memberkati rumah tangganya, diberkati usahanya, diberkati kesehatannya, diberkati yang dikerjakan tangan semua, diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.